10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe. Sepuluh tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami, moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum. Kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015, ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju, sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Udah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Dan saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Gitu. Ya, itu aja. Untuk tudingan Pak Hasto, tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto, tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Jadi dengan UU tadi tidak ada niatan, kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita. Udah.